Masih dalam pertemuan ke-6 mata kuliah pengolahan data statistik, topik pengujian hipotesis. Kali ini kita akan membahas mengenai statistik parametrik dan non-parametrik. Pada saat melakukan suatu penelitian, kita akan dihadapkan pada pilihan metode statistik yang cocok digunakan dalam penelitian tersebut. Statistik yang digunakan meliputi statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Tabel berikut menunjukkan ringkasan perbedaan kedua metode statistika tersebut. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data sampel dalam jumlah besar, yang datanya berdistribusi secara normal dan berbentuk interval atau rasio. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data sampel yang kecil, datanya tidak harus terdistribusi normal, dan berbentuk nominal atau ordinal. Data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran yang tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik itu normal ataupun tidak. Dan selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial. Jadi, jenis datanya adalah nominal dan ordinal, yang umumnya tidak berdistribusi normal. Contoh-contoh metode statistik parametrik adalah uji set, baik itu 1 atau 2 sampel, kemudian uji T, korelasi Pearson, dan perancangan percobaan, one or two-way ANOVA parametric. Keunggulan statistik parametrik adalah syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Dan observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Adapun kelemahannya adalah populasi harus memiliki varian yang sama. Kemudian variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur, setidaknya dalam skala interval. Kemudian dalam analisis varian, ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Kemudian mengenai statistik non-parametrik, contoh-contoh metodenya adalah uji tanda atau sign test, rank sum test, rank correlation test, Fisher probability exact test, chi-square test, dan lain-lainnya. Keunggulan dari statistik non-parametrik adalah tidak membutuhkan asumsi normalitas. Datanya bisa normal ataupun tidak. Kemudian, secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik. Karena statistik non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit, seperti halnya statistik parametrik. Kemudian statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang. Dan kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal, karena seringkali dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Kemudian pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi metode ini dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Adapun kelemahannya adalah statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Kemudian hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik hasilnya tidak setajam apabila kita menggunakan statistik parametrik. Yang terakhir, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini karena statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya merupakan perbandingan dari dua kelompok tertentu.